Gadis itu mengidap kanker stadium akhir. Umurnya tinggal menghitung hari. Di rumah sakit, dokter dan perawat menemaninya merayakan ulang tahun terakhirnya. Namun ibunya justru tidak ada di sisinya. Menjelang akhir perayaan, dia mengirim pesan kepada ibunya, meminta ibunya menemani sisa waktunya. Tapi sang ibu yang menerima pesan itu sama sekali tidak peduli. Bahkan menganggap ini hanya trik putrinya untuk menipunya. Sejak kecil, ibunya yang seorang ahli kanker lambung, selalu sibuk bekerja. Tak pernah sekalipun menemaninya ulang tahun. Satu-satunya hadiah yang pernah ia terima adalah jepit rambut merah muda yang dititipkan lewat ayahnya. Dan gadis itu selalu menyimpannya seperti harta berharga. Namun kini rambutnya telah rontok. Jepit itu tak lagi bisa ia pakai. Saat ia bersedih, penyakitnya kembali kambuh. Rasa sakit luar biasa membuatnya pingsan. Meski dokter dan perawat cepat menyadari dan melakukan penyelamatan, nyawanya tetap tak tertolong. Namun di detik-detik terakhir, gadis itu masih memikirkan ibunya yang mencintai dunia medis. Dia tahu ibunya bermimpi mengembangkan obat untuk menyelamatkan banyak nyawa. Maka dia berpesan pada dokter agar tubuhnya disumbangkan untuk penelitian sang ibu. Di sisi lain, ibunya masih berada di rumah sakit, membujuk anak orang lain agar mau minum obat, tanpa tahu bahwa putrinya telah pergi selamanya di usia 18 tahun. Karena gadis itu begitu merindukan ibunya, Tuhan mengizinkan rohnya untuk tetap di sisi ibunya. Melihat ibunya sabar merawat pasien kecil, dia pun ingin sekali memakan permen warna-warni di toples itu. Namun perhatian sang ibu hanya diberikan pada orang lain. Saat itu, gadis itu melihat ibunya mengambil kalender. Baru teringat bahwa kemarin adalah ulang tahun putrinya. Sang ibu segera meneleponnya. Namun tak ada jawaban. Dia mengira putrinya sedang marah. Lalu mengirim pesan bernada kesal. Menunggu lama tanpa balasan. Sang ibu menghubungi pengasuh untuk menanyakan keadaan putrinya. Namun terkejut saat mendengar bahwa gadis itu sudah 2 bulan tidak pulang. Ibu itu langsung marah. Mengira putrinya belajar hal buruk di luar, dan sengaja tak pulang untuk mengancamnya. Dia lupa bahwa di hari diagnosis penyakitnya, putrinya sudah mengatakan ia sakit. Namun ia menganggap itu hanya cara untuk mencari perhatian. Sang ibu segera pergi ke sekolah putrinya, bertanya kepada guru. Guru menjawab bahwa gadis itu sudah berhenti sekolah karena sakit. Mengetahui sang ibu sama sekali tidak tahu. Guru itu terkejut saat melihat formulir cuti sekolah yang putrinya ajukan. Sang ibu justru marah, mengira semua ini hanyalah cara untuk mencari perhatiannya. Dia langsung pulang ke rumah, namun mendapati rumah kosong. Dengan kesal, dia menelepon putrinya. Tetap tak ada yang mengangkat. Tiba-tiba muncul rasa cemas yang kuat. Lalu terdengar dering ponsel dari sudut sofa. Ia mengambilnya. Ternyata itu adalah rekaman terjadwal yang ditinggalkan putrinya. Mendengar suara putrinya yang terus menanyakan kabarnya, sang ibu tetap keras kepala menganggap putrinya berbohong. Bahkan menuduhnya sengaja kabur dari rumah. Amarahnya semakin besar. Dia kembali mengirim pesan, mengancam bahwa jika putrinya tak pulang, maka selamanya jangan kembali ke rumah ini. Tanpa ia sadari, putrinya sebenarnya sudah meninggal. Tepat saat itu, telepon sang ibu tiba-tiba berdering.